Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para mustami'in kaum muslimin keluarga besar SD Muhammadiyah Menjeng yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali menjalani bulan suci Ramadan tahun ini dengan penuh keimanan, dengan kesehatan dan kebahagiaan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam segala amalan. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan kultum dengan tema keutamaan sahur dan berbuka puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mustami'in, kaum muslimin, keluarga besar SD Muhammadiyah yang berbahagia, di dalam rangkaian ibadah puasa tentu tidak terlepas dari yang namanya makan sahur. Maka mari kita bahas tentang keutamaan sahur. Ternyata sahur bukan sekedar makan pagi biasa, melainkan sunnah muakkadah yang penuh berkah. Rasulullah bersabda, "Tasakharu fa inna fis suhuri barokatan." Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, keberkahan ini mencakup kekuatan fisik untuk berpuasa, berpahala sebagai ibadah, bahkan Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang bersahur. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sahur membedakan puasa umat Islam dengan puasa ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahari." Perbedaan antara puasa kita, yaitu umat Islam, dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, janganlah kita tinggalkan sahur meskipun hanya seteguk air atau sebutir kurma, karena itu akan tetap mendatangkan berkah. Tip makan sahur yang baik agar memberikan dampak bagi kekuatan kita ketika berpuasa di siang hari. Diusahakan sahur itu dilaksanakan di akhir waktu, yaitu mendekati imsak. Kenapa? Agar mendapatkan berkah maksimal. Usahakan kalau sahur jangan terlalu malam, misalnya jam 2, jam 1, itu tidak baik, kurang bagus. Karena jarak waktu terlalu panjang, sehingga rentang waktu sekian jam itu sudah menghabiskan cadangan energi dari makan sahur itu. Terlebih lagi setelah makan sahur, tidur, kemudian dikhawatirkan subuhnya akan lewat karena sudah terlalu panjang antara makan sahur dengan waktu subuh. Para mustami'in, kaum muslimin, keluarga besar SD Muhammadiyah yang berbahagia. Yang kedua, keutamaan berbuka puasa sesuai sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan untuk menyegerakan berbuka ketika matahari sudah terbenam. Beliau bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitro." Manusia senantiasa dalam
kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, para mustami'in, menyegerakan berbuka itu adalah tanda mengikuti sunnah Nabi, menyelisih ahli kitab yang mengakhirkan, serta menjaga kebaikan umat. Sunnah Rasulullah dalam berbuka itu dimulai dengan kurma jika ada. Jika tidak, maka dengan air sebagaimana sabda beliau, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun." Apabila seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma, karena kurma mendatangkan berkah. Jika tidak ada, berbukalah dengan air, karena air itu suci. Yang perlu diperhatikan waktu maghrib, kita harus mendengarkan, harus melihat jadwal imsak yang paten, yang akurat. Karena selama ini ada beberapa yang ternyata mendahului adzan sebelum waktunya. Maka kita perlu punya jadwal imsakiyah yang akurat. Salah satunya adalah dari lazismu setempat. Selain itu, waktu berbuka adalah waktu mustajab kita berdoa. Rasulullah bersabda bahwa doa orang berpuasa ketika berpuasa tidak ditolak. Para mustami'in keluarga besar SD Muhammadiyah Menjeng yang berbahagia, mari kita amalkan sunnah ini dengan penuh kesadaran. Sahur di akhir waktu, yaitu mendekati imsak, untuk mendapatkan berkah maksimal, dan berbuka segera dengan kurma atau sambil berdoa memohon ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita diterima, dosa kita diampuni, dan kita termasuk hamba yang bertakwa. Demikian kultum singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.